Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Talkshow Indonesia Sehat edisi spesial bersama dokter senior Indonesia sekaligus pujangga Indonesia. Siapa lagi kalau bukan dokter Handrawan Nadesul. Nah, ini adalah bagian kedua ya dari topik bahasan kita. Jadi lelaki itu berat, kamu gak akan kuat. Wah ya, saya tetap ditemani oleh rekan saya lelaki kuat di segala suasana. Ada Bung Pandi. Gimana Bung? Ini jujur saya tanya nih sebelum saya lanjutkan topik sesi kedua nih, Anda masih kuat nggak Bung? Ya tersiak-siak Bu. Waduh, ini topik ini berat sekali berarti ya nih ya. Karena beberapa fakta yang dibeberkan dokter di awal tadi itu memang membuat kita serasa tertampar ini Bung Pandi. Ya jadi kalau yang saya dari tema yang yang sudah dibahas tadi itu yang saya tangkap adalah ini menjadi suatu penghargaan harusnya bagi suami-suami. Tentunya untuk mengingatkan para wanita bahwa sebegitu besar setuju, atau sebegitu beratnya perjuangan sebagai suami itu, jadi jangan ditambah lagi Bu. Ini ngomong-ngomong, ini siaran ini akan mengudara perkiraan tanggal berapa Bung? Saya mau cetak poster, mau tak kasih tahu istri dari sekarang ini Bung. Tolong hari Selasa misalnya jam sekian kamu pantau ya, ini harus dikasih tahu. Kalau Bung Hasan yang pertama aja. Oh gitu ya. Umur laki-laki itu lebih Ini perlu aja. perlu itu cukup. Iya, Tulis iya. di bawahnya. Iya. Hashtag Dokter Handrawan. Cetak poster gede, tempel di kamar ya. dekat Jadi tempat kalau tidur, istri ya. marah, lihat tuh. Saya duluan 5 tahun. Iya. Jadi lelaki itu berat, kamu gak akan kuat ya. Oke, bersama Dokter Handrawan Nadesul ya yang terus bersama kita dan mengungkap ya poin-poin penting ya seputar topik ini tadi. Dokter ya tadi di sesi pertama dokter menyampaikan bahwa dengan topik ini bahwa usia laki-laki itu adalah 5 tahun lebih cepat secara statistik ya, lebih cepat duluan ya daripada wanita ya. Itu satu fakta yang sangat mau nggak mau ya. Kecuali tadi kata dokter masih ada ini Bung, masih ada permisifnya nih. Jadi kalau mau menikah nanti buat anak-anak kita cari yang lebih tua, istrinya lebih tua 5 tahun. Ya. Nah, gitu ya, bisa dok ya, masih Ya bisa. nenek-nenek. Ketahuan dok itu dok 5 tahun biar nanti barengan Itu bisa kalau dilewatin. ya. Dan kedua tadi dokter menyampaikan juga bahwa tekanan bagi laki-laki itu memang lebih tinggi Bung dibandingkan wanita ya, saat dia bekerja, saat dia menafkahi keluarga ya, belum lagi kehidupan sosialnya juga memang sangat berat Bung, tuntutan sebagai laki-laki tadi Bung Pandi. Ya, karena tadi ya bagi masyarakat kita bagaimanapun suami itu menjadi kepala keluarga, kepala pencari keluarga nafkah, banyak ya. sebagai pemimpin, sebagai pencari nafkah, berat sekali ya. Semuanya ada di situ. Imam juga, waduh ditambah lagi ya. Iya. Jadi sebagai memang berat memang jadi laki-laki Betul. memang ya. Ya. Baik, ini di catatan dokter berikutnya apa lagi dok yang penting buat disampaikan ini? Iya, jadi suami kalau mau selamat sampai ujung hayat, saya kira dia harus menjadi sosok yang sehat ya. Jadi kesehatan ini utama karena apa? Begitu kesehatannya menurun berarti kan kinerjanya turun. Kalau kinerja turun, produktivitas menurun, penghasilan berkurang. Nah, padahal kita tahu bahwa ancaman utama karena stresor itu dia akan hipertensi, akan diabetes, dia akan jantung, dia akan stroke. Nah, hipertensi dan jantung itu ujungnya menyisakan kelemahan dan kecacatan. Nah, kecacatan ini berarti kan peluang untuk melanjutkan memperoleh penghasilan menjadi berkurang atau sama sekali hilang. Nah, ini jangan sampai terjadi. Jadi beban ini akan menambah masalah besar yang sebetulnya bisa dicegah. Jadi betapapun beratnya tetap kesehatan itu harus dirawat. Jadi saya sampaikan semua penyakit bisa dicegah termasuk juga stroke, hipertensi dan jantung. Jadi wawasan untuk hidup sehat supaya tidak cacat atau kelemahan akibat penyakit yang sangat dekat dengan kehidupan laki-laki yaitu dicegah ya. Yang tidak
terduga ya misalnya TBC. TBC itu penyakit yang bisa disembuhkan. Tapi kalau dia tidak sadar dia TBC, ya berarti kan kemampuan untuk aktivitas optimal itu menurun. Karena TBC ini menggerogoti paru-paru. Jadi kalau paru-parunya sudah sangat tergerogoti, itu kinerja tuh akan turun. Apalagi kalau perusahaan sampai tahu misalnya dia terbuka, dia tidak bisa melanjutkan pekerjaan. Nah, tadi karena tadi saya sebut juga termasuk HIV. HIV bagaimanapun tidak bisa disembunyikan. Ya. Kita tahu stigma dari orang HIV kan tidak mau didekati, walaupun sebetulnya tidak perlu. Ya. Tapi ini kan perusahaan mana ada yang mau tetap menerima dia bekerja di satu perusahaan kalau dia positif HIV. Nah ini jangan sampai terjadi, artinya apa? Jangan sampai periculoso, ya. Jadi artinya nyerempet-nyerempet sehingga dia mendapatkan HIV. Nah HIV ini bisa terjadi bukan pada prostitusi saja, tapi juga bisa terjadi pada orang normal. Toh. Kita tahu dengan seks bebas ya, dengan perselingkuhan dan sebagainya kan, istri bisa dapat dari suami entah dari mana, ya itu bisa saja. Jadi ketika berselingkuh dengan orang lain yang sebetulnya positif, nah kita akan kena. Nah masalahnya bahwa HIV itu inkubasinya 8 tahunan. Kena hari ini ya mungkin 8 tahun kemudian baru muncul. Nah itu tanpa disadari. Tapi selama 8 tahun itu dia sudah positif, bisa menularkan. Orangnya kelihatan sehat-sehat ya, main dengan siapapun yang kelihatannya sehat padahal dia HIV positif. Sudah berkembang. Termasuk hepatitis B dan C. Nah itu bisa ditulurkan lewat hubungan seks ya. Jadi perselingkuhan itu punya beban itu. Kembali lagi pada kelemahan suami. Yang tadinya suaminya itu perkasa, artinya kan penghasilannya baik akibat kecacatan dan kelemahan oleh penyakit ini kan jadi menurun. Nah kembali lagi dominasi istri menjadi sangat besar. Tergantung karakteristik dan kepribadian istri. Apakah dia bisa terima suami yang tadinya perkasa dan penghasilan yang baik menjadi menurun. Nah ini masalah. Larinya kemana? Kita tahu bahwa hidup perkawinan tidak bisa lepas dari kehidupan seksualitas. Ya. Kehidupan seksual. Dokter, dari pengalaman dokter ya, sebagai dokter senior dan sudah juga banyak sekali bertemu dengan keluarga-keluarga Indonesia. Dalam kasus misalnya kemampuan suami mencari nafkah dan kesehatan yang menurun, apakah dari istri masih setia gitu loh untuk menemani itu, atau berapa persentasenya yang bisa bertahan dan tidak bisa bertahan, Dok? Nah itu kembali lagi saya bilang tergantung karakter dan kepribadian istri. Ya kalau dia semakin mature ya, matang kepribadiannya, dia bisa terima kenyataan ya memang ada apa. Tapi istri yang egonya kuat, dia merasa malu ya punya suami yang sudah jatuh. Ya. Biasanya istri-istri muda ini, Dok, yang sudah istrinya yang jatuh. bapak-bapak yang istrinya lebih dari ini pasti langsung di ini belum, Dok? Ya itu Betul, bisa. Iya. Pengalaman Malah ngegosip. biasa kalau istri biasanya gitu, Bung, istri tua tuh masih setia ngerawat. Nah, kalau yang udah yang kedua ya udah kelar ya, Dok ya. Nah ini kembali kehidupan seksual ya. Jadi laki-laki itu tidak boleh di underestimate ya. Jadi artinya kalau dia kemampuan seksualnya lemah, nggak boleh terus terang kamu loyo, semakin loyo. Jadi nggak boleh pernyataan-pernyataan itu sembarang. Istri yang cerewet ya, cerewet dalam arti kehidupan sehari-hari itu juga masalah. Ya, jadi selain suami itu jadi cerewet di luar karena di rumah nggak bisa cerewet di luar, dan kemampuan seksual juga beda. Jadi ada cerita kasus-kasus suami yang pekerjaannya banyak turne keluar kota, ya, dia tidak ngapa-ngapain dan dia sebagai suami bertanggung jawab. Ketika dia pulang, dia tidak bisa melaksanakan hubungan seksual normal dengan istri, istrinya nyeletuk, kamu main ya sama orang lain dan sebagainya, dituduh macam-macam. Ya itu juga satu trauma. Laki-laki tidak bisa dibegitukan dan dia memang jadi jatuh sama sekali nggak bisa. Semakin dia tidak bisa ya semakin istri macam-macam. Nah ini yang saya maksud dengan mengganggu kestabilan hubungan dalam keluarga suami istri. Jadi yang lain adalah
fakta ya kasus suami yang tidak bisa dengan istri tua tapi bisa dengan istri muda juga sama seperti itu. Karena istri tua itu cerewet. Istri tua itu underestimate ya, mencepelekan. Makanya Itu nggak bisa. yang Nah, dia datang ke dokter begitu, "Dok, saya kalau sama istri tua nggak bisa, Dok. kalau yang muda Tapi dengan istri muda bisa." Nah, itu jadi bukti bahwa laki-laki itu nggak boleh ya. dijatuhkan gitu ya. Tapi jangan lupa juga nih dok, bapak-bapak nih terutama nih ya pengalaman tadi dok ya yang ya kalau udah tadi sakit ya istri muda nendang duluan balik-balik ke istri tua yang Oh ya, biasanya begitu. Biasa gitu ya, Dok, ya? Biasanya begitu. Saya nganter cuman sampai di di ruang duka ya. Itu istri muda begitu. Gitu ya. Istri tua kan sampai antar sampai pekuburan. Iya, iya. Aduh ya. Oke baik ya. Nah ini tadi selain dari menurunnya kemampuan mencari nafkah ya dan tadi kemampuan seksual juga tadi dokter juga soroti ini menjadi satu beban tersendiri. Berarti kita laki-laki nih Bung ya harus menjaga kesehatan supaya bisa cepat tetap bisa nyari duit Bung Mandi. Ya untuk mencari apa nafkah dan sebagainya. Dan tadi untuk menjaga supaya vitalitas kita juga bagus ini Bung Pane. Nah ini kayak Bung Pane ini punya resep khusus nih saya lihat ini nih soal gimana Bung dari tadi Anda tentu menyimak ini. Kesehatan tadi ya yang sudah disoroti Dr. Handrawan ini memang jadi sangat penting gitu ya. Bagaimanapun dengan tubuh kita yang sehat tentu kita bisa beraktivitas dengan baik. Kalau misalnya sudah ada gangguan, udah mulai hipertensi, udah mulai diabetes, yang lain-lain ini akan mengganggu semuanya. Maka harus dijaga gitu ya. Selain dari sekarang tentunya gitu ya, bisa dengan kehidupan yang lebih pola hidup kita yang harus lebih baik. Dari makanan mudah-mudahan masih dikasih sama istri gitu ya, dengan baik gitu ya. Istirahat. Ini juga sekarang menjadi suatu masalah juga istirahat ini di masyarakat kita yang sudah mulai tidak terkontrol. Istirahat itu sudah menjadi suatu hal yang seolah-olah bukan lagi kebutuhan gitu ya. Udahlah sesempatnya aja. Karena kesibukan-kesibukan yang seringkali bukan karena hal-hal yang mendasar. Nah ini semua bisa berpengaruh pada kesehatan kita. Maka dari sekarang ayo laki-laki supaya tetap kuat nih, biar nggak dilewati sama perempuan ya harus jaga kesehatannya gitu ya. Tentu salah satunya tadi minum. Rahasianya jamu tetes kita Bung. Iya. Oke, ini makanya dari awal kita selalu bilang jaga kesehatan, istirahat cukup ya, makan yang baik dan minum jamu tetes sejak awal itu penting ini tadi ya. Ini Masa ntar ngangkat galon suruh istri, wah makin susah ya. Yang tetap harus laki yang maju harus ya. sebaiknya Nah, harus supaya bisa laki-laki. kuat, nyari duit ya segala macam ya. Menjaga kesehatan dari dalam ini juga penting Bung. Betul. Salah satunya dengan minum jamu tetes Nah, kita tadi ya. Oke Pak Bu ya, ini jangan sampai lupa nih ibu-ibu nih terutama nih Bu. Kita kasih pesan Siapin juga. buat bapaknya. Jangan cuma diomelin doang Bu. Kasihan bapaknya tadi dokter Andar tadi udah pesan berulang-ulang Bu, jangan cerewet. Ya nanti bapaknya malah tambah ciut, tambah kecil. Ini disiarin tanggal berapa Bung? Ini mesti didengar ini nama ibu-ibu ya. Nanti ya bapak-bapak yang dengar dialog ini ya, kalau kelewat tenang Pak. Ada di Facebook kita, ada di YouTube kita Manfaat Herbal Ide dan apa lah tadi ya Manfaat Herbal Ide ya dan aku dan Jamu Tetes Indonesia. Ambil linknya, kasih ke WhatsApp istrinya. Nanti kasih pesan Bu dengar ini Bu ya, ini menarik itu. Ini Dr. Handrawan loh. Dokter Handaran bilang nih begini ya. Jadi ini perlu disampaikan. Ini berkali-kali kita juga soroti ya. Selain tadi dokter menyoroti kita sebagai pria, ini kita juga sampaikan bahwa ibu-ibu ini juga harus memahami kondisi dan keadaan ini dan begitu beratnya menjadi Jangan laki-laki. diperberat lagi. Iya, baik. Ini sebelum makin berat ini Bung, kita kasih dulu Bung jamu tetes kita lewat dulu Bung ini Bung. Oke, Ya. Peliharalah kesehatan tubuh Anda dengan M-King. M-King adalah ramuan herbal ekstrak yang setiap tetesnya mengandung campuran herbal dan bermanfaat untuk membantu memelihara kesehatan tubuh. M-King terbuat dari bahan herbal berkualitas, daun kelor, rimpang temulawak, bunga rosella, dan buah mengkudu. Minum M-King 3 kali sehari 15 tetes. Dikonsumsi dengan mencampur 200 ml air putih. M-King, rajanya jamu tetes Indonesia.
Lanjut lagi Talk Show Indonesia Sehat bersama dokter senior kita, legenda dokter Indonesia, Dr. Hendrawan Nadesul. Hari ini bahasan kita ini adalah part kedua, Bung ya. Bagian Ya. kedua dari yang pertama, yaitu tadi mengenai jadi lelaki itu berat, kamu gak akan kuat. Wah, ya, ini beberapa fakta tadi sudah dibeberkan oleh Dr. Hendrawan Nadesul. Nah, ini masih ada fakta lain yang dokter akan juga beberkan ini, bahwa beratnya kehidupan seorang lelaki ini, Dok. Iya, tadi sudah saya sebutkan bahwa resiko paling besar untuk semua laki-laki karena pekerjaan, karena kultur, karena sosial, itu penyakit-penyakit yang stresornya tinggi. Jadi serangan jantung misalnya, kemudian stroke, ya, itu menyisakan kelemahan dan kecacatan termasuk kelemahan seksual. Kita tidak bisa pungkiri ya, tidak jujur saja bahwa setiap istri juga masih tetap kestabilan dalam kehidupan seksual harus tetap terjaga. Tapi kalau terjadi kelumpuhan, kelemahan, kecacatan yang berakibat kemampuan potensi seksual menurun, ini bermasalah. Nah, masalah ini akan kembali lagi menjadi stresor baru untuk para suami karena kehidupan keluarga yang tidak stabil secara seksual itu juga petaka buat istri. Ya, petaka karena apa? Karena bagaimanapun sama dengan laki-laki, istri membutuhkan nafkah batin ini. Nah, ya, jadi saya kira ini yang mesti dipertimbangkan juga. Jangan sampai terjadi kecacatan, kelemahan akibat penyakit yang memang mengancam dan berisiko tinggi, karena sekali lagi itu bisa dicegah. Dari sejak Ya, stresornya diturunkan karena ini stresor ini yang menyebabkan serangan jantung, stroke dan sebagainya. Jadi hidup lebih tenang, hidup lebih bersyukur, ya, menerima apa yang sudah Tuhan berikan, tidak ngoyo, ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bang Pande bahwa hidup teratur itu paling kunci untuk hidup sehat. Ada waktu jeda, ada waktu istirahat, waktu tidur. Kalau semua itu diatur tertib, itu mestinya sehat dan mengendurkan stresor. Sekali lagi saya ulangi bahwa sehebat apapun badan kita pelihara, tapi kalau kita tetap melihara juga stres, itu akan tumbang sama. Stres itu lebih berat dari kondisi fisik, kondisi penyakit seberat apapun. Saya boleh sebut seorang atlet nasional yang sudah kaliber internasional, dia kena serangan jantung juga. Yang sebetulnya secara fisik kan hebat, prima kan. Dari kecil latihan badan semua, jantungnya hebat, tapi kena serangan jantung. Siapa yang mengalahkan itu? Stres. Jadi jangan abaikan stres. Semua orang susah, orang kaya, orang miskin, laki perempuan sama stresnya. Tapi bagaimana kita memanage stres, bagaimana kita menghadapi stres, itu yang menentukan kita akan stres atau kita akan menjadi korban dari stres atau tidak. Ya, itu hidup bersyukur, Jadi tujuan kita adalah happiness, ya. Semua negara di dunia sekarang bukan devisa dikejar, tapi happiness. Indeks kebahagiaan negara yang paling bagus adalah negara kecil yang tidak kaya raya. Jadi kita bukannya sebagai sebagai pembenaran, kita hidup susah, bersyukurlah kita bahagia. Bukan, karena memang kekayaan, uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Dan kita memang melihat paradoks itu, orang kaya raya belum tentu bahagia. Maka kita syukuri, kalau kita sudah cukup makan, masih enak tidur, bisa berjalan sendiri, kita bersyukur. Kalaupun itu lebih dari yang kita harapkan, itu bonus, itu berkah. Saya kira itu. Kuncinya bersyukur dan tidak muluk-muluk. Ya, kita pengen ini, pengen itu salah. Orang tidak akan happy kalau dia akan terus mengejar, saya pengen ini, pengen itu. Satu mobil, pengen dua mobil, satu rumah, pengen rumah lebih bagus. Salah itu. Orang yang masih begitu tidak happy. Orang Amerika tidak happy. Karena apa? Dia pengen nomor satu. Orang kalau masih berpikir, saya pengen nomor satu mengalahkan dia, itu tidak happy. Orang yang happy adalah bersyukur menerima apa yang sudah saya terima setelah saya kerja keras. Bukan diam, sudah bekerja. Tapi yang Tuhan berikan ini, syukuri. Dan saya tidak ekspektasi terlalu muluk-muluk. Kemampuan saya segini, saya nggak bisa harus jadi presiden, harus jadi menteri. Tidak. Nah, orang selama masih terus mengejar, itu treadmill hedonism namanya. Jadi duniawi, tapi dia lari di tempat. Orang itu tidak happy. Treadmill hedonism itu ditinggalkan harusnya. Kita hidup apa adanya, betapapun adanya,
Kita jangan melihat ke atas, jangan banding-bandingkan. Ojo dibanding-banding ke. Ya itu yang salah. Kalau kita banding-banding, kok si itu hebat, ya itu rezeki dia. Yang penting kita merasa nyaman, hidup happy dengan apa yang kita bisa usahakan. Hidup sehat, ya. Dan tidak dirundung penyakit karena semua itu bisa diikhtiarkan. Dan jangan terlalu kaku menghadapi takdir. Tidak ada takdir itu, tidak ada. Sudah determination, Tuhan ini kamu kaya, kamu miskin. Takdir itu ikhtiar dari ujung kita, sudah susah payah, itu takdir. Tapi kalau kita diam saja, ya masa itu takdir? Ya salah dong. Orang sakit tidak mau berobat, sudah takdir saya mati. Ya tidak, dia berusaha mati-matian dengan kemampuan dia. Sudah sampai di ujungnya, itu takdir. Harus menerjemahkan takdir seperti itu. Jadi saya kira itu. Ada yang diperjuangkan Sudah berjuang, berikhtiar, namanya kan ikhtiar. Ujung dari ikhtiar yang sudah mati-matian habis-habisan sesuai dengan kemampuan manusia, itu takdir. Ya, kalau kata si AA nih Bung ya, kata AA, luruskan niat, sempurnakan ikhtiar Bung. Niatnya diluruskan dok ya. Kemudian sempurnakan usaha-usahanya. Jadi jangan tanggung-tanggung ya maksud dokter tadi ya. Jungkir balik, banting tulang ya untuk mengejar dulu. Nanti hasilnya, karena memang gini dok Bung Pandi yang saya pahami ya, manusia ini memang tugasnya berusaha. Tugas kita berusaha. Yang menentukan hasil adalah hak yang di atas. Ya, jadi kita itu nggak tadi berhak, takdir itu di ujungnya usaha itu. Usaha tadi ya. Nah, ketika udah nyampe di ujungnya tadi, usaha tadi udah di situ, maka itulah hidup kita. Maka jalanilah dengan ikhlas. Jangan ngelihat kiri kanan lagi. Betul. Nggak habis-habis. Nggak habis gitu. Kita akan menjalani hidup kita, bukan menjalani hidup orang termasuk lain. kesehatan tadi Bung ya. Betul. Kita juga sering ulas ya. Jadi harus diperjuangkan. Yang nih ya Bapak Ibu ya sahabat Indonesia Sehat yang malas olahraga. Nah ini kita juga perlu soroti nih dok ya. Mulai sekarang berjuanglah untuk olahraga. Namanya olahraga itu pasti males, apalagi nggak biasa dok. Boro-boro mau gerak ya, buat mikir aja mau olahraga apa ya, itu blank, nggak ada di pikiran ya. Kemudian tadi yang masalah makanan ya, sering kita ngomong di dialog, makan yang sehat Pak Bu ya, makan sayur, jangan makan banyak goreng. Itu pun juga ya sehari-hari udah biasa dok, makan gorengan ini segala macam. Disuruh makan sayur, waduh ya males banget makan sayur ya. Makanan, belum lagi yang tidur, wah ya ini kalau tidur yang biasanya tidur cuman ya tadi 3 jam 4 jam ya, ini sering kita ngomongin ini yang biasa 3 ya, karena besok mau tadi dok mau apa kerja, mau ngejar apa omset ya, mau ke kebun segala. Jadi itu semua hampir nggak tercukupi. Maka lewat dialog hari ini harapan kita bisa merubah itu dok ya. Mudah-mudahan bisa menjadi sesuatu yang baru, awal hari yang baru ini buat ini. Semua nasib kesehatan, nasib apapun yang terjadi pada diri kita ada di tangan kita sendiri. Bukan di tangan orang lain, bukan tangan istri, bukan tangan suami, orang tua, anak, pemerintah, tidak, di tangan kita sendiri. Jadi niat atau pilihan hidup kita mau apa? Mau bahagia atau kaya raya? Yaitu tujuannya bahagia. Tapi di istri tadi aku kurang setuju sih dok. Oh kurang setuju. Ya. Istri itu juga ada peran juga dok. Ada peran. Kalau diomelin terus ya tadi ya lumpuh. Biar ibu-ibu dengar nih Bu ya. Ya disimak baik-baik. Yang lumpuh yang mana? Semua Bu. Nah ini kalau dari Bung, tadi soal kecacatan juga yang menjadi bahasan dokter. Ini kecacatan karena penyakit, juga kecacatan karena kecelakaan kerja dan sebagainya juga masuk dalam sorotan dokter Hendrawan? Kalau itu musibah ya, musibah tidak terelakkan. Yang saya maksudkan ya bisa dicegah. Ya terutama penyakit akibat stresor itu ya, serangan jantung, stroke ya, hipertensi, kencing manis sebetulnya bisa dicegah dan itu tidak terjadi mestinya. Jadi itu yang menentukan nasib kita buruk atau tidak ya, karena kita tidak mencegah yang sebetulnya bisa kita cegah dan hidup yang lebih sehat. Kecelakaan kerja seperti yang misalnya kalau namanya kita pria Bung ya, ada profesi-profesi tertentu yang tadi ya kerja ya risiko tinggi di pertambangan, di gedung-gedung pencakar langit. Ini kan juga bisa menimbulkan kecacatan. Kalau semacam itu bukan kecelakaan. Kalau itu penyakit akibat kerja itu sebetulnya juga bisa dicegah. Maka ada ilmunya kan. Penyakit akibat kerja itu bisa dicegah. Maksud saya kalau kecelakaan yang kesalahan orang lain ya itu kan musibah. Musibah itu enggak bisa. Tapi maksud saya begini. Kalau orang berpikir di rumah juga bisa mati, kenapa mesti takut di jalan tol? Secara logika orang ngebut 150 kecepatan dengan orang yang cuma 80,
kan beda resikonya. resikonya beda, betul. Jadi nggak bisa bilang di jalan tol mau apa juga sama aja, tidak. Kalau Nah udah, itu yang mati mau mati aja. itu salah. Itu kan determinism, seolah kan memang udah mau mati ya mati. Jadi silakan aja, semua digeber, apapun lawan penyakit ini dilawan, nggak bisa. Itu kita harus berpikir gitu, ya. Karena mengikuti ego ya kita salah, jadi korban karena diri kita sendiri. Karena nasib kita tergantung apa yang kita pikirkan sih, ya. Nah, kemudian ada satu lagi juga, ini kan kehidupan kita sehari-hari dok ya. Tadi dokter di awal satu sesi tadi stres ya, yang banyak memicu penyakit-penyakit tadi Bung Made. Nah lalu gimana dok? Apa kita harus berhenti? Yang sudah kerja misalnya stresnya tinggi, apa harus berhenti, balik ke kampung, alih profesi, atau bagaimana nih saran dokter ini? Ini dok. Iya, jadi begini, stres itu sepanjang hidup kita ada stresor. Stresor itu bisa tekanan, bisa konflik, frustrasi, bisa krisis. 4 stresor itu. Kita ditekan kalau kerja ya mau tidak mau atasan kita tekan, ditegur dan semua itu tekanan, itu stresor sendiri. Ya frustrasi kita mengharapkan melebihi kemampuan kita. Konflik kita mau pilih mana nih, mau jadi kaya kita korupsi itu konflik. Itu jangan dipelihara yang seperti itu. Krisis juga begitu. Kita mempersiapkan diri kita karena satu waktu kita akan musibah. Jadi kita harus siap. Artinya kita siap untuk terjadinya sesuatu yang terburuk. Persiapan itu apa? Spiritual. Persiapan itu fisik. Persiapan itu keuangan. Jadi hari tua yang kita tidak siapkan itu krisis. Nah, salah kita toh mempersiapkan hari tua. Kita mesti bisa hidup, paling tidak cukup makan. Itu harus plan yang seperti saya ceritakan dulu. Dari umur 30 ketika produktif kita harus planning. Kita cukupnya berapa. Artinya frugal. Ya. Jadi artinya sekarang ada satu aliran frugal living. Jadi seberapa sehemat-hematnya makan secukupnya. Ya makanan sehat secukupnya kan tidak harus mahal. Nah kita berhemat di situ. Mikirin itu aja. Ya ada stres kembalilah lagi, soal stres. Ya semua orang ada yang tahan, ada yang tidak. Tergantung kita memanage. Orang yang pandai memanage stres itu orang yang tidak menjadi korban stres. Jadi orang memikul stres 50 kilo mungkin tidak stres, tapi ada orang lain yang 10 kilo saja pun sudah stres. Stresor kita sama, tapi kita jadi stres apa tidak? Beda antara stresor itu tekanan dan sebagainya beda. Kita alami itu. Tapi kalau kita anggap udah memang hidup harus seperti itu, dia terima. Maka itu budaya Jawa yang nerimo itu dia bisa menerima. Tapi kalau tidak dia bisa menerima, aduh kenapa saya ya? Kenapa Tuhan memberikan saya begini? Itu dia tidak terima. Dan dia akan memelihara stres itu. Dan itu akan terus terbawa. Dan dia akan jadi stres. Terbawa bertahun-tahun. Apa buktinya dia stres? Lambungnya sakit, jantungnya berdebar, nggak bisa tidur. Orang itu sudah stres, gampang tersinggung, cepat marah. Orang itu stres. Tapi kalau dia bisa kendalikan, memanage, menata laksana stresornya, dia nggak akan stres. Dia tetap bugar. Karena apa? Dia percaya Tuhan tidak memberikan beban saya melebihi kemampuan saya. Misalnya seperti itu. Jangan sedih kalau kita tidak punya sepatu sebelum kita lihat ada orang tidak punya kaki. Hal-hal seperti itu yang mesti kita anukan. Nah orang kan suka, aduh saya sedih ini ada orang. Enggak. Nah caranya itu. Kalau kita belajar di negara-negara yang paling happy ya Finlandia, Norway segala macam. Itu karena dia bersyukur. Kuncinya tuh dalam spiritualitas bersyukur. Cepat bersyukur. Kalau orang tidak bersyukur berarti dia tidak puas dengan hidupnya. Padahal kepuasan itu tidak ada batas tertinggi. Tidak ada batas tertinggi dalam kepuasan. Manusia begitu. Dikasih 1 pengen 2 terus begitu. Jangan berpikir itu. Sudah puas cukup hari ini. Puas. Kalau ternyata diberikan kepuasan lain, alhamdulillah berkah buat saya. Seperti itu. Makin berat. Makin berat. Tarik nafas. Ini sesi terakhir yang disampaikan dokter termasuk yang cukup melegakan ini Mas ya. Jadi di tengah beban berat menjadi seorang laki-laki ya. Tadi saya menangkap ya bahwa bersyukur adalah menjadi kunci ya. Kita harus tetap bersyukur. Sebagai laki-laki Betul. menghadapi berbagai tekanan ini Bung Made. Bersyukur tapi tidak hanya sekedar mengucapkan syukur. Harus juga tadi ikhtiarnya harus ada. Ikhtiarnya sampai ke ujung-ujungnya, sampai yang terakhir. Kalau sudah terakhir ya sudah. Gitu ya.
Daya objek bersyukur juga mesti tahu. Jangan bersyukur punya istri nenek-nenek ya. Itu stres Stres juga ya. Oke. Ya nambah juga stres lagi dok. Nambah ya. Baik ini Bapak Ibu ya, dan juga jamu tetes kita nih Bapak Ibu jangan lupa pada diminum Pak Bu ya. Karena kesehatan tuh tadi harus diusahakan, diperjuangkan dari sekarang. Supaya Anda tetap sehat di tengah stres atau tekanan-tekanan hidup yang Anda alami, termasuk kita juga di sini ya, terutama bapak-bapaknya nih ya, laki-laki yang hari ini bahasan kita adalah bahwa jadi lelaki itu berat, kamu nggak akan kuat. Nah kalau kamu bapak-bapak pengen kuat, minumlah jamu tetes kita nih ya. Ibu-ibu Bu, beliin Bu jamu tetesnya Bu ya, jangan diomelin doang Bu, suaminya Bu, kasihan Bu ya. Kayak rekan saya Bung Pande ini ya, istrinya jarang ngomel ya, mau jamu diberikan. tapi bergetar. Juga ya, bahas topik ini juga pucat ya. Soalnya tadi entry point-nya itu saya udah lemas. Iya, bahwa usia laki-laki 5 lebih pendek, tahun lebih 5 pendek. tahun daripada Itu wanita. udah bikin saya lemas. Bu. Aduh, ya udah down duluan ya. Baik, terima kasih banyak Dokter Handrawan Ya, Nadesul terima ya, kasih. sudah mengisi dialog-dialog kita dengan topik-topik menyegarkan dan juga sangat bermanfaat. Mudah-mudahan bisa dipahami dan menjadi hikmah buat Anda semuanya. Kita ketemu lagi di topik-topik yang berikutnya bersama Dokter Handrawan Nadesul. Sampai jumpa lagi.